Saat mereka pikir semua masalah sudah selesai, tiba-tiba Budi yang udah dilepas semua pegangan tangannya bisa bangun dengan posisi berdiri melayang. Halo, assalamualaikum. Makasih udah klik video ini. Ketemu lagi beraku Sisi Prayogi. Oke, kali ini aku dapat kiriman cerita lagi dari Mas Yogi yang di Magelang kemarin. Nah, tapi kali ini dia menceritakan tentang pengalamannya Mas Yogi waktu jalan-jalan bareng teman-temannya mau ngadain acara malam mingguan bakar-bakaran atau makan-makan sih sebenarnya di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke teman-teman, jadi begini ceritanya. Mas Yogi ini kebetulan punya saat itu tuh berkumpul berempat. Jadi ada Mas Yogi, Mas Budi, Mas Bayu, sama Mas Agung. Nah, Mas Agung ini keterima bekerja di Yogyakarta, dan karena setelah bekerja ini Mas Agung udah nggak tinggal lagi di Magelang. Jadi ceritanya mereka berempat ini mau ngadain kumpul-kumpul. Ketika Mas Agung ada di sana, tiba-tiba tuh muncul tuh ide dari Budi. Gung, mosok ngerayain cuman di Magelang doang, nggak seru banget nih gitu. Ayo dong traktir tempat yang lain dong. Lah mau di mana? Kata Agung gitu kan sama teman-temannya. Ya terus dibilang sama Budi, ya udahlah Gung, sekali-sekali yuk ke Parangtritis yuk, mumpung masih sore ini loh, kita maju ke sana masih sempat. Ya oke lah, langsung jalan aja lah, kata Mas Agung. Mengiyakan semua ajakan dari teman-temannya. Yang lain gimana? Setuju nggak gitu? Oke, gue setuju. Ya udah, akhirnya sekitar jam 5 sorean mereka jalan tuh dari Magelang menggunakan 2 kendaraan. Maksudnya 2 motor maksudnya ya, saling bonceng-boncengan. Makanya mereka jalan dari Magelang jam 5 sore sampai sekitar Yogyakarta. Tapi saat di sana biasa Budi itu lagi nyetuk lagi. Gung, mosok di pantai gini-gini aja Gung, mampir dikit lah Gung, beli minum-minuman dulu lah yang biar seger gitu. Ya tahu kan maksudnya minuman dari Mas Budi. Budi ada aja ya, masih aja ngerayain mesti inget-inget kayak gituan. Emang gitu semua jawab teman-temannya. Ya udah, akhirnya mampirlah itu semuanya, belilah bekal dulu minuman buat di pantai. Jangan ditiru ya teman-teman, nggak bagus tuh dilakuin Budi. Oke, terus nggak berlangsung lama, terus mereka jalan lagi ngelanjutin perjalanan di Parangtritis. Sampai sana semuanya aman, terkendali, nggak ada masalah, semua ya makan-makan di sana, terus nyanyi-nyanyi di sana. Jadi mereka memang bakar-bakaran atau beli-beli makanan yang ada di Pantai Parangtritis tersebut. Nggak ada masalah sebenarnya, cuma karena ada bekal yang dibeli Budi, dan Budi adalah tipe orang yang sangat-sangat senang hal tersebut, akhirnya dia yang paling banyak lah minum itu gitu kan. Nah setelah seperti itu memang ada lagi kejelekan dari Budi, kata Mas Yogi ini. Jadi Budi itu kalau sedang seperti itu suka agak rese. Nah kejadian malam itu tuh kan mereka kan di sana tuh nggak ngobrol macem-macem kan, di sana cuma dia nanya kerjaannya gimana, karena sebagai teman kan seneng gitu. Mas Agung udah keterima kerja duluan, jadi Mas Yogi kan ngomong, Gung gimana Gung kerjaan barunya, nanti kalau aku lulus aku mau dikasih tahu lowongan lagi. Oke siap Mas Agung gitu. Terus sama Bayu juga ngomong, iya ya Gung, aku juga ya Gung, nanti kalau ada lowongan aku ya dikasih tahu. Semua seperti itu, karena mereka memang planning kan setelah lulus juga biar segera kerja seperti Mas Agung. Nah tapi saat semuanya lagi asik-asik ngobrol, Budi yang kayak gitu udah mulai rese. Dia udah mulai gangguin orang, udah mulai ngomong yang teriak-teriak, udah nggak jelas gitu kan. Akhirnya merasa terganggu, orang-orang yang di sana juga mulai ya, karena Budi itu udah mulai agak ngajak-ngajakin orang yang ada di sana buat berantem gitu. Ini pokoknya jangan ditiru ya teman-teman kelakuan Budi ini ya gitu. Makanya melihat hal tersebut, semua Yogi, Bayu dan Agung langsung inisiatif untuk mengakhiri lah acara mereka di pantai tersebut. Ya udah, akhirnya si Budi ditarik, udah balik kata Yogi gitu kan. Karena kan sudah rese gitu, dia udah mau nyari ribut gitu ada di sana. Akhirnya Budi ditarik lah sama Yogi, karena kebetulan Budi itu diboncengin sama Yogi ketika di motor tersebut. Oke, diboncengin. Nah sudah sampai parkiran, dari pantai ke parkiran ya sekitar 50 meter, semua nggak ada masalah. Tapi ketika dia Yogi mengeluarkan motor keluar dari parkiran, nggak jauh dari situ tiba-tiba Budi
Budi pingsan. Jadi kayak udah tertidur di pundaknya Mas Yogi ini kan. Ya Mas Yogi mikirnya karena dia memang sedang berat-beratnya gitu kan, jadinya istilahnya wajar kalau dia tertidur gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Tapi ketika sampai jalan, Budi mulai agak ini lagi gitu kan, teriak-teriak lagi gitu kan di sana, balik di motor gitu, balik gitu. Nah ya Yogi kan bingung kan, karena dia nyetir kan, dia bingung mesti ngapain nih, kenapa gitu kan, aku mau balik, aku pokoknya mau balik gitu. Nah terus udah gitu kan Bayu sama Agung kan juga nanya, kenapa Yok si Budi nggak tahu nih, bangun lagi minta balik Yesus. Nah pas kebetulan seperti itu, hujan ternyata mulai turun di pantai tersebut, udah mulai deras kan. Nah bingung kan, udah deras hujan, si Budinya teriak-teriak dan ya bingung juga gitu. Nah Yogi tetap memajukan motornya kan, sampai tiba-tiba di sana ada warung yang tutup sebenarnya, tapi dia memiliki atap yang terbuka gitu kan, yang masih bisa lah buat parkir motor gitu kan. Akhirnya Yogi bilang, wah gue buat parkir sini dulu deh nih, tidurin dulu si Budi nih gitu kan, soalnya dia udah agak rese, ngawang-ngawang terbalik mulu. Udah akhirnya di parkir di sana di warung tersebut, mereka berempat turun kan. Nah siapa namanya Budi itu ditidurin sama teman-temannya gitu kan, tapi sana tuh dia masih teriak-teriak bilang, aku mau balik gitu kan. Ya kan semuanya nggak ada yang mau kan, ngapain sih, udah di sini aja gitu, aku belum selesai di sana, aku makannya belum selesai, aku pengen makan gitu. Pokoknya Budi tuh teriak-teriak gitu. Teman-temannya masih berpikir, wah Budi nih benar-benar parah nih, gila apa nih, masih teriak-teriak kayak gini aja nih, udah di sana bikin rese, kalau kita ke sana pasti bertambah kacau lagi. Udah di sini aja, udah di sini sampai nunggu reda. Teman-temannya nggak ada yang terlalu memperhiraukan Budi gitu kan. Tapi kok tiba-tiba tuh Budinya tuh apa sih, kayak ngawe-ngawe terus lari, dia mau lari ke sana, tarik lagi kan, woi buat hujan gitu kan. Yogi narik kan, nggak mau, aku mau ke sana, itu loh aku udah ditungguin di sana, itu loh aku udah ditungguin. Nah mulai setelah ngomong aku udah ditungguin, bingung dong, ditungguin siapa, buat aku ditungguin gitu kan, itu makananku masih banyak. Udah mulai bingung kan, wah ini udah nggak bener nih gitu. Udah ayo ini dia anaknya udah ini nih. Nah ceritanya ditidurin kan sama teman-temannya kan, ditahan karena dia udah lari-lari mulu tuh ke sana tuh, lari mulu, kalau sampai lepas maunya lari ke pantai, alasannya masih ada makanan dan minuman yang disediain di pantai itu. Oke, jadi kan Budi tuh, jadi pas Budi lari semuanya kan pada narik, semuanya mendudukin Budi. Nah tiba-tiba pas didudukin gini, semuanya kan megang ini, Budi ngapain sih lari-lari mulu ke sana, bilangnya di sana aku mau ke sana, aku mau main di sana, aku mau main air, aku mau makan. Semuanya pada bingung kan kenapa Budi kayak gitu. Nah tiba-tiba tuh Bayu teriak, Yok, mukanya Budi berubah Yok, ih, dia takut kan gitu kan, kenapa gitu. Pas dicek semua, Budi mukanya udah berubah, matanya udah merah banget, dan mukanya tuh memang bukan muka Budi gitu, kayak auranya udah beda gitu kan semua. Yogi kan juga panik, buat sadar Gung gimana nih Gung gitu kan, bacain aja. Jadi mereka bertiga tuh panik megangin. Jadi kan mereka bertiga, ada yang satu melukin tangannya Budi kiri kanan, dan yang satu megangin kakinya gitu, karena Budi pengen lari terus-terusan gitu kan. Jadi siapa namanya, mereka bertiga tuh bacain semua, ada yang bacain Yasin, ada yang ngajanin, ada yang bacain kulhu lah, apa yang seingat mereka aja lah, walaupun mereka mikir ini ngaruh apa enggak, kita habis minum-minum kayak gini, tapi mereka intinya gimana caranya bacain Budi lah biar Budi sadar gitu kan. Wah lama tuh, proses tuh lama banget pokoknya. Budi akhirnya dipegangin terus, dibacain terus, tapi kekuatannya katanya mereka bertiga itu untuk nahan Budi, padahal di antara mereka bertiga Budi itu paling kecil loh teman-teman. Tapi mereka tuh pada saat itu bilang Budi itu kekuatannya, sumpah mereka bertiga aja nggak sanggup untuk megangin Budi sampai lemes. Alhamdulillahnya nggak lama dari situ tuh, sekitar 5 menitan Budi berontak gitu, Budi mulai lemas badannya. Mereka mikirnya ya alhamdulillah akhirnya Budi keluar ini udah nggak kesurupan, udah tenang segala macem kan. Akhirnya mereka nidurin Budi, karena memang Budi kayak orang lemes aja gitu kan, ditidurin akhirnya sama mereka. Mereka ya udah alhamdulillah nih, sambil nunggu hujan reda, mereka rencananya mau pulang gitu kan setelah Budi agak sadar, pikir mereka seperti itu. Tapi ini yang paling epic ya teman-teman, saat mereka pikir semua masalah sudah selesai,
tiba-tiba Budi yang udah dilepas semua pegangan tangannya bisa bangun dengan posisi berdiri melayang. Jadi kayak gini teman-teman, aku kasih gambarannya yang diceritain sama Mas Yogi ya. Jadi nih Budi kan ditidurin, jadi kayak posisinya dia ginilah ya, posisi dia tidur. Nah tapi Budi itu bisa bangun langsung seperti melayang, terbang, langsung semuanya megang. Ini sampai sekarang tuh Mas Yogi tuh sampai bilang, ini sumpah percaya nggak percaya, itu bisa bener-bener bangun dan melayang. Kakinya tuh jadi kayak apa ya, ujung jarinya tuh udah mulai bisa kayak orang begini. Dan itu pun bangunnya langsung bangun gitu, tanpa ditekuk, tanpa apa, mereka dia langsung gitu kan, dan itu udah melayang mau terbang. Wah semua panik, ditidurin lagi, jadi kan posisinya Budi kan dari tidur kan seperti ini. Wah langsung dibanting lagi sama teman-teman bertiga, mereka semua langsung tidur semuanya, megangin tangannya Budi kan, sambil dibacain, diajarin semua, sadar but, semuanya pada ngomong gitu, udah segala macam. Dan itu berlangsung berapa lama teman-teman? 15 menit, dimana Budi itu masih marah-marah, masih bilang aku pengen balik, aku ditungguin, aku pengen balik gitu, aku pengen makan di sana, segala macam pokoknya. Akhirnya setelah 15 menit Budi itu diem lagi, mereka udah nggak ninggalin lagi, maksudnya nggak, ini tetap dilihatin sama mereka. Tapi setelah 15 menit Budi seperti itu, setelah dia diam, tiba-tiba dari mulutnya keluar busa. Panik dong semuanya, wah kenapa nih, kenapa jadi keluar busa gitu, wah panik. Langsung abis itu Bayu tuh langsung, wah aku tak cari pertolongan dulu, gitu. Bayu langsung nyari-nyari, karena di situ posisinya hujan, sepi gitu kan. Kalau Parangtritis pantai kan ya kalau udah malam kan emang jalanannya kan nggak terlalu banyak dilewati orang gitu kan, apalagi kondisi hujan kayak gitu. Wah Budi kayak gitu kan bingung kan, takutnya dia sakit atau apa gitu kan, namanya keluar busa dari mulutnya nggak berhenti teman-teman. Nah udah gitu Bayu cari-cari pertolongan, dia ngelihat di situ ada bapak-bapak ketemu, terus dia bilang, Pak di sini ada klinik atau rumah apa puskesmas atau apa Pak, teman saya ngeluarin busa Pak gitu. Ada di sebelah sana ada puskesmas, kata bapaknya gitu. Oke makasih Pak gitu kan. Nah akhirnya Bayu kan balik lagi, ada puskesmas di sana gitu, terus piye bawanya nih gitu. Nah langsung Agung tuh ke tengah jalan, alhamdulillahnya ada mobil pick up gitu kan yang lewat, langsung Agung berhentiin di sana. Pak minta tolong Pak, teman saya ini Pak keluarin busa terus Pak, nggak berhenti Pak. Ya udah naik ya. Akhirnya mereka semua naik kan, motor semua ditinggalin dulu sama mereka pegangin Budi, karena takutnya Budi tiba-tiba sadar lagi atau apa segala macam. Pokoknya mereka naik dulu ke pick up tersebut ke puskesmas, karena memang jaraknya itu kan nggak terlalu jauh gitu kan. Akhirnya Budi naik semua, dipegangin semua, Mas Yogi, Mas Agus sama Mas Bayu itu semua megangin Budi. Tapi nggak berapa lama setelah sampai di puskesmas, Budi itu ternyata sadar teman-teman. Jadi sampai puskesmas Budi sadar. Jadi sebelum mereka turun itu belum diketok sama Mas Yogi puskesmasnya, Budi udah sadar, udah duduk dan sudah normal. Jadi kayak orang nggak terjadi apa-apa gitu kan. Ya udah akhirnya setelah normal segala macem, Budi duduk, dia bilang, rokok nggak? Aku pengen rokok nih katanya gitu. Wah udah sadar nih anak, udah minta rokok katanya. Ya udah akhirnya udah ngerokok, udah belum sempat ngetok puskesmasnya. Dan akhirnya Mas Agung bilang makasih ya Pak ke pengemudi pick up yang udah nolongin mereka. Ya wes makasih Mas, sama-sama gitu kan. Ya udah akhirnya pengemudi pick up itu kebetulan langsung jalan lagi, mereka berempat duduk di situ. Wes udah enakan belum buat gitu kan. Terus wes udah enak. Ya udah akhirnya Yogi dan Agung balik lagi kan untuk ngambil motor mereka gitu kan, karena mereka kan tadi motornya ditinggalin gitu. Di situ ditungguin sama si Bayu gitu. Mereka pada bilang, Bayu lu nggak apa-apa kan, Bayu nungguin si Budi ini sedang nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa gitu. Yaudah cepet. Akhirnya mereka kayak Yogi sama Agung kan buru-buru lari untuk ngambil motor cepet-cepet tuh balik, karena takutnya Bayu sendirian gitu sana nungguin Budi kayak gitu lagi, nggak dijagain gitu. Pas balik udah akhirnya
Ternyata alhamdulillahnya Budi nggak kenapa-napa. Akhirnya udah mereka semua balik ke tempat Agung gitu kan, karena memang rumahnya Agung kan di Jogja gitu kan. Ya udah akhirnya mereka nungguin dulu kira-kira hujannya agak reda. Akhirnya mereka juga gak reda-reda banget pokoknya, daripada takut kenapa-napa lagi, akhirnya mereka langsung cabut ke rumah Agung. Nah di situ di jalan sih mereka nggak ada yang bahas apa-apa gitu, karena setelah sampai di rumah Agung dan mereka udah bersih-bersih dan segala macam, barulah ditanya Budinya, Bud tadi tuh kenapa sih gitu kan, Bud tadi tuh kenapa sih gitu, kok bisa-bisaan sih kamu kayak gitu? Aku nggak tahu ya, tapi ini kenapa ya, kok tanganku pada sakit semua ya gitu. Lah ini yang semuanya mau kita tanya gitu kan, ya ini kenapa tanganku pada sakit, aku pada sakit merah-merah gitu. Lah itu makanya kita semua nanya dari tadi, kenapa tadi itu di sana. Lah aku nggak ngerti kok ya, pokoknya aku tuh taunya pas tadi dari keluar pantai itu aku udah nggak inget, cuma aku taunya aku tuh dipanggil sama cewek. Nah ternyata ceweknya tuh cantik banget loh, sumpah gitu. Aku dipanggil sama cewek, terus diajakin balik lagi, katanya makanannya masih banyak mas, kok pulang, minumannya masih banyak kok pulang gitu kan. Udah gitu, ayo mas, di sini main di pantai mas, kita main air ombak ini loh mas, katanya gitu. Terus ceweknya cantik banget katanya gitu kan. Udah gitu pakai bajunya ya kayak kebaya cantik gitu. Aku ya gimana, dasar lah, gimana enggak loh, aku disamperin kan. Terus aku nggak mau, aku tuh kayak mau kesana ngikut dia, kok aku kayak nggak nyampe kayak ditahan gitu. Aku memang kayak malah denger suara ngaji tuh, ngapain nih aku mau ikut cewek cantik. Abis itu dia datang lagi bareng temen-temennya, wes cantik juga lagi temennya gitu. Dasar Budi, kata orang-orang pada ngomong gitu. Kalau tahu kayak gini wes tak tinggal, tak biarin gue mati lo di pantai. Emang kenapa sih, kata Budi, aku tuh kenapa wes males gitu teman-temannya, sampai semua pada ngomong kayak gitu. Oke teman-teman, itu aja cerita dari aku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, assalamualaikum, dah.